Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pastinya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana seluruh amal ibadah kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti di bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, para sahabat, tentu sebagai bentuk cinta kita terhadap Al-Quran, kita harus terus senantiasa belajar. Dan bagi juga para pengajar juga jangan bosan-bosan, jangan putus asa untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran yang sudah dimiliki. Maka salah satu dari bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran, kita pada siang hari ini bersama-sama akan belajar bagaimana melakukan Al-Quran. Sebelumnya kita harus pahami, untuk melakukan Al-Quran itu terdiri dari 7 lagu yang umum. Yakni yang pertama ada irama ros, kemudian ada juga nahawan, ada juga irama hijaz, ada juga irama sika, kemudian soba, kemudian jiharka, dan juga ada irama bayati. Jadi itu adalah 7 lagu atau 7 irama yang seringkali dipakai oleh para qari'ah dalam membacakan Al-Quran. Nah, para sahabat, insya Allah kita hari ini akan belajar bagaimana cara melakukan irama ros ketika kita membaca Al-Quran. Maka perlu dulu saya sampaikan kedudukan lagu atau irama dalam membaca Al-Quran. Ini hanya sifatnya sunnah saja ya para sahabat ya. Yang paling penting dalam membaca Al-Quran adalah tentu kaidah-kaidah tajwid, hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Itu yang paling penting, yang paling utama untuk kita terapkan. Adapun untuk melengkapi kesempurnaan dalam membaca Al-Quran, para sahabat bisa menambah dengan keindahan suaranya atau dengan lagunya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu tentu yang paling utama adalah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Harus membaca Al-Quran dengan tartil. Artinya tartil itu berarti kita membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang ada, kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam membaca Al-Quran. Baik itu mengenai hak-haknya huruf Al-Quran, maka harus kita terapkan. Dan itu hal yang paling utama. Sementara untuk lagu, untuk irama, dan suara dalam membaca Al-Quran itu hanyalah bersifat pelengkap atau sunnahnya saja. Akan tapi kalau kita bisa menggabungkan semuanya itu, membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, ditambah dengan suara dan irama yang bagus, maka insya Allah saya yakin para sahabat yang membaca tentunya akan menjadi lebih semangat,
lebih termotivasi untuk bisa bersama-sama membaca Al-Quran. Seperti itu. Oke para sahabat semuanya, langsung kita ke tausih terlebih dahulu. Sebelum kita belajar tartilnya, murotalnya, kita mengenal tausih daripada irama ros. Tausih ini adalah boleh kita sebut sebagai kunci atau sebagai patokan gitu ya para sahabat ya. Sebagai patokan atau sebagai kunci daripada lagu ros itu sendiri. Jadi kalau kita mau melakukan ros, baik itu dengan tartil, murotal, ataupun dengan mujawad, maka tidak lepas dari tausih ini. Nah, ini adalah tausihnya. Jadi nanti setiap lagu para sahabat ada tausihnya masing-masing. Maka untuk yang pertama hari ini adalah kita mencoba belajar bersama-sama, yaitu melantunkan tausihnya irama ros terlebih dahulu. Nanti para sahabat boleh mengikuti dari tempat masing-masing untuk tausihnya. Oke, sekarang kita coba untuk membaca tausih terlebih dahulu. Silakan para sahabat menyimak terlebih dahulu, kemudian nanti bisa menirukan bersama-sama. Oke, silakan diperhatikan. Ya Sayyid Kaunaini ya alamal huda ya sayyidal kaunaini ya alamal huda. Nah, ini adalah tausihnya para sahabat. Ini adalah kunci patokan dalam membuat irama atau lagu ros. Oke, sekali lagi saya coba untuk melantunkan tausihnya. Dan para hadirin, para sahabat, perlu diketahui ini adalah merupakan syair saja ya, bukan potongan daripada ayat Al-Quran. Oke, sekali lagi saya coba praktekkan. Ya Sayyidal Kaunaini ya alamal huda ya Sayyidal Kaunaini ya seperti ini. Oke, para sahabat bisa menirukan. Coba bersama-sama dari hitungan 1, 2, 3 bersama-sama. Ya Sayyidal Kaunaini ya alamal huda. Oke, bagus. Berikutnya lagi, diulang lagi. Ya Sayyidal Kaunaini ya alamal huda. Nah, seperti itu. Oke, sudah bisa menirukan? Oke, kita coba satu kali lagi untuk mengenal sampai benar-benar bisa menjiwai bagaimana irama ros itu sendiri. Oke sahabat, siap kita mengulangi lagi ya, walaupun dalam kondisi puasa ya. Mudah-mudahan tetap fit, tetap semangat, tetap sehat semuanya. Oke, kita ulangi lagi bersama-sama para sahabat. Ya Sayyidal Kaunaini ya alamal huda ya Sayyidal Kaunaini ya alamal huda. Nah, oke. Ini adalah tausyih daripada irama atau lagu ros.
Oke, sekarang dari tausyih ini para sahabat, kita mencoba membuat rumusan. Rumusan irama ros, yang kebetulan irama ros ini para sahabat ini dipakai di salah satu metode, yaitu metode tilawati, yaitu memakai rumusan tingkatan nada, yaitu datar, naik, kemudian turun. Oke. Sekali lagi, rumusan daripada lagu ros untuk metode tilawati adalah tingkatan nada yang pertama datar terlebih dahulu, kemudian naik, kemudian turun. Nah, ngambilnya dari mana? Dari tadi itu, dari tausyih. Kita coba. Tadi tausyihnya bagaimana? Ya Sayyidal Kaunaini ya Alamal Huda. Nah, seperti itu. Ya Sayyidal. Nah, itu kita coba terapkan di dalam sebuah rumus. Ya Sayyidal la 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 la. Nah, seperti itu untuk nada datar terlebih dahulu. Saya ulang satu kali lagi. La 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 la. Sekali lagi. La 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 la. Nah, memakai datar. Jadi iramanya ini tetap datar, nggak naik, baik itu ujungnya maupun awalannya juga. Perhatikan sekali lagi. La 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 la. Oke, bersama-sama dicoba bareng-bareng para sahabat. 1, 2, 3. La 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 la. Datar ya. Sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. La 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 la. Oke, bagus sekali. Sekarang kita coba untuk yang nada naiknya, ya. Perhatikan nada naiknya, simak baik-baik. La la la. Nah, ini sudah mulai naik ini. La la la. Tadi kalau datar kan la la la. Sekarang naiknya la 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 la. Naik semuanya. Coba perhatikan lagi. La 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 la. Naik. Oke. Sudah paham para sahabat? Oke, sekarang kita coba bareng-bareng untuk naiknya. 1, 2, 3. La 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 la. Oke, bagus. Sekali lagi biar tambah kuat lagi, biar lebih terasa lagi irama rosnya untuk nada naiknya. Sekali lagi. 1, 2, 3. La 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 la. Oke, bagus sekali. Sekarang para sahabat perhatikan untuk yang nada turun. Nada turun seperti ini nadanya. La 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 la. Saya ulang satu kali lagi. La 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 la. Nah, seperti itu turunnya. Oke, sudah bisa?
Kita coba bareng-bareng membaca. Tu, dua, tiga untuk yang turun. Tu, dua. La 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 la. Oke, bagus sekali. Kita coba secara keseluruhan ya para sahabat ya, untuk datar, naik dan turunnya. Oke, tu, dua, tiga. La 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 la. Datar, ingat. Sekali lagi tu, dua, tiga. La 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 la. Persiapan naik. La 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 la. Bagus sekali lagi. La 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 la. Oke, mantap. Kemudian berikutnya yang turun. La 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 la. Biar lebih kuat lagi. La 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 la. Oke, bagus sekali para sahabat yang sudah bersamai untuk rumusan lagu ros dari datar, naik dan turun. Jadi para sahabat perlu diingat bahwa rumusan lagu rosnya metode tilawati adalah dengan memakai rumusan yaitu datar, naik, turun. Datar, naik, turun. Nah, seperti itu. Oke, sudah siap semuanya para sahabat? Langsung kita terapkan ya rumus ini, atau kita coba praktekkan, kita bawa ke sebuah surat atau ayat seperti itu. Kita praktekkan dulu para sahabat ke surat yang sering kita baca, yaitu surat Al-Fatihah, yang insya Allah saya yakin para sahabat semuanya insya Allah sudah hafal semuanya surat Al-Fatihah ya para sahabat ya. Oke, surat Al-Fatihah kita praktekkan, kita coba baca dengan memakai irama ros ala metode tilawati, yaitu rumusan apa tadi para sahabat? Ya, betul, yaitu rumusan datar, naik dan turun. Datar, naik, turun. Nah, seperti itu. Oke. Perhatikan dulu untuk ta'awudnya. Ya, untuk ta'awudnya kita coba langsung ke datarnya untuk ta'awudnya. Oke, disimak baik-baik. Tadi masih ingat rumusan datarnya bagaimana? Ya. La 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 la. Ini rumusan datarnya. Kita praktekkan langsung ke ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La 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 la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Datar. Ya. Kemudian para sahabat, terkhusus untuk bismillah di metode tilawati kita bikin agak sedikit berbeda, yaitu awalannya dibikin naik, kemudian ujungnya itu dibikin turun. Ya, sekali lagi khusus untuk bismillahnya awalannya dibikin naik, kemudian ujungnya kita bikin turun. Bismillah, ini naiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu himnya itu sudah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi, para sahabat, untuk bismillahnya, untuk awalannya di bismillahnya itu dibikin naik, kemudian di rahim itu dibuat turun. Oke, sekali lagi saya contohkan dari ta'awud.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Datar ya para sahabat ya. Kemudian bismillahnya awal naik, ujung turun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Ini naik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus sekali. Berani mencoba para sahabat? Oke, kita coba bersama-sama ya. Dari ta'awud kita mantapkan untuk ta'awud dan basmalahnya terlebih dahulu. Oke, bersama-sama siap? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Berikutnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu alhamdulillah, yaitu datar ya, rumusannya datar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih sama ya. La la la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datar. Baik itu awalnya maupun ujungnya sama-sama datar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, pakai rumus naik ya. Ar-Rahmanir Rahim. Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti ini naiknya. Oke? Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, bagus. Kemudian berikutnya, untuk ayat berikutnya rumusannya turun atau nadanya turun. Oke, kita coba. Ar-Rahmanir Rahim. Naiknya segitu, kemudian turunnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, para sahabat, kalau memiliki kelebihan suara untuk bisa digerakkan, bahasanya bisa dicengkok gitu ya, maka para sahabat boleh ngasih cengkok biar nggak terkesan polosan. Tapi bagi sahabat yang belum bisa untuk bikin cengkok atau gerakan suara, maka cukup dibikin polosan saja sudah bagus insya Allah seperti itu. Oke, kita coba dulu dari alhamdulillah bersama-sama datar dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bagus. Naik berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini model polos saja ya, tanpa gerakan suara. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau misalnya agak sedikit digerakkan gitu suaranya, bisa jadi ditambah gerakannya atau cengkoknya menjadi seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini namanya gerakan suara. Tapi kalau yang nggak bisa, cukup polosan saja ya. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, bagus. Kemudian berikutnya Maliki Yaumiddin. Oke, sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Kemudian ke iyaka, kembali ke datar lagi para sahabat. Ya, jadi rumusannya datar naik turun, datar naik turun, datar naik turun seperti itu. Oke, kita coba langsung ke iyaka. Kalau Maliki Yaumiddin tadi rumusannya turun, berarti kembali ke iyaka, masuk ke iyaka, kembali ke datar lagi.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini datar. Ihdinas siratal mustaqim. Naik. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, bersama-sama sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti ini. Oke? Kita ulang lagi dari iyyaka, yaitu datar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti ini para sahabat. Oke, para sahabat, kira-kira sudah terasa nggak rosnya? Nah, kalau sudah terasa, kalau sudah cukup mengena banget gitu ya, maka para sahabat bolehlah langsung mencoba mulai dari ta'awud sampai waladdallin gitu. Oke, siap? Oke, semuanya kita coba dari ta'awud bersama-sama para sahabat. Oke, fokus semuanya, tetap semangat, tapi nggak boleh minum ya para sahabat ya. Ya, walaupun tenggorokannya mungkin kering gitu ya karena kita puasa, mudah-mudahan lah bacaan-bacaan Al-Quran kita semuanya dicatat oleh Allah untuk tambahnya pahala kita semuanya di bulan Ramadan ini. Oke, semangat semuanya para sahabat. Kita coba lagi baca surat Al-Fatihah dari ta'awud. Masih ingat ta'awudnya datar, kemudian bismillahnya awal naik, kemudian ujungnya pakai turun. Oke, sekali lagi bersama-sama, 1, 2, 3. Kita tarik nafas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Datar. Kemudian berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ingat, kembali ke datar lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, naik. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, mantap. Kemudian turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti ini. Oke, para sahabat semuanya, kita sudah mempraktekkan irama ros dengan memakai rumusan nada, yaitu datar, naik, turun. Yaitu ini ros untuk khasnya, sekali lagi untuk khas metode tilawati. Nah, para sahabat sudah siap nggak kira-kira kita coba praktekkan lagi di surat yang lain ya, setelah surat Al-Fatihah. Oke, apa masih perlu penguatan lagi di surat Al-Fatihah? Oh enggak ya, kira-kira ya sudah bagus lah. Kita coba langsung di surat An-Nas. Nah, kita mencoba surat An-Nas, surat pendek yang insya Allah juga sahabat semuanya saya yakin hafal lah ya surat An-Nas. Yaitu surat ke-104
14, surat terakhir di Al-Quran ya, yang ada di juz 30. Oke. Kita praktekkan di surat An-Nas dengan memulai ta'awud terlebih dahulu. Sama kayak surat Al-Fatihah tadi. Oke. Kita coba dulu ta'awud dan basmalah. Bisa diikuti secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Sekali lagi ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke ayat yang pertama, yaitu pakai rumusan apa tadi para sahabat? Ya benar, yaitu rumusan datar ya para sahabat ya. Oke, coba kita simak bersama-sama seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, bagus. Kemudian nada naik. Malikin nas. Saya ulang. Malikin nas. Kemudian turun. Ilahin nas. Atau sedikit dikasih gerakan boleh. Ilahin nas. Kemudian berikutnya kembali ke datar lagi. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Persiapan naik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Saya ulang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, kemudian ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Kita ulang. Minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu. Para sahabat hati-hati, biasanya para sahabat yang sering bacakan lagu Ros setelah turun itu biasanya langsung naik. Nah, hati-hati jangan sampai seperti itu. Kalau ditilawati setelah turun maka kembali ke datar. Contohnya bagaimana? Misalnya gini. Qul a'udzu birabbin nas. Ini datar, kemudian naik. Malikin nas. Kemudian turun. Ilahin nas. Nah, kemudian lanjut ayat berikutnya, harusnya datar, tetapi sering masih kita jumpai sahabat itu membacanya dengan memakai nada naik lanjutannya. Min syarril, nah seperti itu. Min syarril waswasil khannas. Harusnya datar, bukan bukan seperti itu. Kalau seperti itu berarti naik. Nah, seperti itu mestinya. Min syarril waswasil khannas. Baru kemudian naik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah,
seperti itu. Oke para sahabat semuanya, kita sudah mempraktekkan di 2 surat ya. Alhamdulillah, insya Allah 2 surat ini surat yang cukup familiar, surat yang cukup sering kita dengar, sering juga kita baca, baik itu di dalam sholat juga mungkin kita baca untuk anak-anak kita ya, untuk menghafalkan surat-surat pendek. Oke, bagaimana para sahabat? Kita mencoba lagi di surat yang lebih panjang ya, surat yang lebih panjang. Kita mencoba surat yang lebih panjang. Ya, di surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Ya, surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Kita coba bersama-sama para sahabat, boleh mengikuti langsung atau menyimak terlebih dahulu boleh. Kita terapkan dulu ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, saya ulang satu kali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat ya, di qadirnya itu datar. Syai'in qadir, bukan syai'in qadir, bukan gitu. Kalau syai'in qadir itu berarti naik berarti. Atau justru turun. Syai'in qadir itu berarti turun. Ingat datar ya. Kita coba lagi, kita ulangi lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Kemudian berikutnya naik ya nadanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, seperti ini. Karena kita berhenti di liyabluwakum atau langsung berhenti di amalah juga boleh ya. Kalau nafasnya kuat langsung berhenti di amalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ini naiknya. Amala, ini naik berarti. Saya ulang sekali lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke, naik kemudian turun. Wa huwal azizul ghafur. Saya ulang. Wa huwal azizul ghafur. Oke. Para sahabat, barangkali para sahabat yang melihat dari layar, sekiranya tulisannya terlihat kecil gitu ya, para sahabat boleh langsung mengambil Al-Quran atau boleh pakai HP atau apapun itu, langsung membuka surat Al-Mulk, yaitu surat yang berada di awal juz 29 para sahabat ya. Surat Al-Mulk, boleh langsung mengambil Al-Quran. Oke, silakan mengambil Al-Quran dulu barangkali yang masih kesulitan karena baca tulisannya agak kecil gitu ya. Oke, kita coba ulang bersama-sama lagi dari Tabarakal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke,
Oke, datar kemudian naik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu naiknya. Kemudian turun. Wa huwal azizul ghafur. Oke. Kita coba bersama-sama ya para sahabat ya. Dari ta'awud tuh 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian naik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian turun. Wa huwal azizul ghafur. Oke, alhamdulillah sudah satu putaran ya. Satu putaran itu berarti nada datar naik turun. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ingat kembali ke datar lagi ya para sahabat ya. Alladzi, nah, seperti ini datarnya. Alladzi, jangan gitu. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, datar. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, datar ya. Kemudian persiapan naik. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Saya ulang. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Oke, bagus. Kemudian turun. Farji'il basara hal tara min futur. Saya ulang. Farji'il basara hal tara min futur. Oke, bagus. Sekarang summa rji'il. Kembali ke datar lagi para sahabat. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Saya ulang. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Nah, ini nada apa para sahabat? Ya betul, masih datar ya. Kemudian kita naikkan. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا. Nah, misal kita wakafkan di situ saja. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا. Seperti itu. Kemudian kita mengulang atau ibtidak dari waja'alnaha. Ya. Untuk turunnya. Waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Oke, bagus. Saya ulang satu kali lagi.
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Oke, bagus. Kemudian berikutnya kembali ke datar lagi di ayat yang ke-6. Walilladzi, seperti itu datarnya mengawalinya, jangan walilladzi atau walilladzi, ini berarti sudah turun. Walilladzi, nah ini datarnya ya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Saya ulang. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Oke, bagus. Kemudian naik. Wa bi'sal masir. Saya ulang. Wa bi'sal masir. Itu sudah naik. Atau dikasih gerakan suara boleh biar menambah keindahannya. Wa bi'sal masir. Cukup gitu saja gerakannya. Wa bi'sal masir. Boleh. Ya, kemudian turun. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Nah, seperti itu. Oke, para hadirin, sudah sampai kita di ayat 7 ya, para hadirin ya semuanya. Ayat 7 kita mulai atau kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya para hadirin, para sahabat ya. Kita lanjutkan sampai ayat 12. Oke. Kita lanjutkan kembali ke rumus nada datar di ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Saya ulang. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kemudian naik. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Berhenti di situ saja. Saya ulang. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Oke, kemudian turun. Turunnya kita ulang dari sa'alahum, para sahabat ya. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Saya ulang. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Oke, kita lanjutkan terus. Qalu bala ya. Qalu bala. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Kita berhentikan di fakadzabna saja. Saya ulang satu kali lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Datar ya para sahabat ya. Kemudian naik. Fakadzabna. Nah, kalau naik pokoknya gini. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, ingat di ujungnya kabir. Harus tetap naik ya. Kita coba lagi. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum
antum illa fi dhalalin kabir. Oke. Kemudian kita bikin turunnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Oke. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Oke. Sekarang kita masih tersisa 2 ayat lagi ya untuk mencoba di surat panjang ini para sahabat. Kita membentuk lagi nada datar di ayat yang ke-11. Fa'tarafu bidzambihim. Nah, seperti itu. Sekali lagi bersama-sama tuh 2 3. Fa'tarafu bidzambihim. Bagus. Kemudian persiapan naik para sahabat. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Sekali lagi. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Kemudian turun. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, seperti itu para sahabat ya. Oke, insya Allah para sahabat semuanya saya yakin sudah ya cukup menguasai untuk irama ros ini. Maka untuk menguatkan kembali kita coba baca bareng-bareng dari ayat ke-13 nanti sampai ayat ke-30. Nah, ini untuk mencoba langsung ya. Oke, sudah siap semuanya? Langsung kita praktekkan ke irama datar terlebih dahulu di ayat yang ke-13. Langsung kita baca bersama-sama ya para sahabat ya. Oke, hitungan 1 2 3. 1 2 3. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Bagus. Kemudian naik. Innahu alimun bidzatis sudur. Kemudian turun. Ala ya'lamu man khalaq. Saya ulang. Ala ya'lamu man khalaq. Oke, bagus. Persiapan datar para sahabat. Wa huwal latiful khabir. Naik. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Saya ulang. Dari mana tadi? Mir rizqih ya, dari huwallazi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Oke, bagus. Turun. Wa ilaihin nusyur. Oke, kembali ke datar lagi para sahabat. Aamintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Bagus. Naik. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Saya ulang lagi. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Oke, turun. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Oke. Ke datar lagi. Awalam yarau ila
الطير فوقهم صافات ويقبض. Oke. Naik. Ma yumsikuhunna illa rahman. Turun. Innahu bikulli syai'in basir. Oke, bagus. Kita lanjutkan lagi, datar lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Naik para sahabat. Inil kafiruna illa fi ghurur. Oke, bagus sekali. Kemudian turun. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Datar lagi. Bal lajju fi utuwwin wa nufur. Naik. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya. Nah, di situ saja. Kita coba ulang lagi. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya. Bagus. Kemudian kita bikin turun. Kita ulang dari ala wajhihi ya. Ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Oke, bagus. Kembali datar lagi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Naik para sahabat. Qalilan ma tashkurun. Oke, bagus. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Oke. Datar lagi ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Naik. Qul innamal ilmu indallah. Kemudian turun. Wa innama ana nadhirum mubin. Oke, bagus, kita lanjutkan lagi. Datar ya. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadza. Kemudian naik dari wa qila hadza para sahabat. Wa qila hadza alladzi kuntum bihi tad'un. Oke, bagus. Kemudian turun. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin. Oke. Kembali datar lagi, kita mulai dari faman yujirul. Ibtidaknya dari faman yujirul ya. Bersama-sama.
فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Naik. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. Kemudian turun. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Nah, para sahabat, ada yang penting ketika membacakan Al-Quran dengan memakai irama ros. Ketika kita menemui ayat terakhir seperti ini, ayat 30 ya para sahabat ya, ayat terakhir dari surat Al-Mulk. Tadi kan mubin itu sudah turun. Nah, satu ayat ini dibikin rumus yang bagaimana? Satu ayat ini kita bikin rumusan sebagaimana ketika kita baca basmalah, ya, awal naik kemudian akhir tuh turun. Yang penting para sahabat adalah ketika kita membaca Al-Quran dan kita sudah berniat untuk qadha, artinya untuk menyudahi, selesai membaca Al-Quran, kemudian baca Shadaqallahul Azim, maka irama atau nada turun itu sangat penting. Ya, sangat penting harus turun untuk ending, untuk akhir dari kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kita, gitu ya. Jadi para sahabat, ayat yang ke-30 itu kita baca awalannya naik, kemudian ujungnya tuh turun untuk penutup ya. Seperti ini. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, seperti itu. Ini yang bagus, harus turun, jangan ma'in kemudian diangkat naik lagi. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Nah, ini berarti nada kalau naik ini berarti masih menunjukkan ada lanjutan ayat berikutnya yang mau dibaca para sahabat ya. Tapi kalau sudah dibuat turun itu berarti sudah menandakan kita sudah menyelesaikan atau menyudahi membaca bacaan Al-Quran kita. Kita ulang bersama-sama untuk ayat 30 sebagai ayat terakhir untuk pembelajaran kita ya. Bersama-sama tuh 2 3. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, langsung kita baca Shadaqallahul Azim. Oke, alhamdulillah. Baik para sahabat semuanya, kita sudah belajar banyak ya tentang irama ros untuk membaca Al-Quran yang sudah kita mulai tadi. Bagaimana cara membaca tausyihnya, kunci atau patokan pedomannya dalam membaca irama ros itu sendiri. Kemudian kita turunkan untuk menjadi sebuah rumus. Ingat masih rumusnya apa tadi? Rumusnya ros adalah datar, naik, turun. Insya Allah kita praktekkan awal di surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, kemudian surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai 30. Saya yakin insya Allah para sahabat semuanya sudah menguasai ya. Mudah-mudahan para sahabat semuanya bisa menirukan dan bisa mempraktekkan nanti di rumah masing-masing untuk mengajari santri-santri kita, mengajari anak-anak kita, atau dipakai untuk mengajari jamaah-jamaah di musola, di masjid. Maka insya Allah cukup bagus memakai irama ros, karena irama ros ini sangat mudah insya Allah dan iramanya cukup menyenangkan, tidak membosankan begitu. Oke, para sahabat semuanya, ya,
Ada pertanyaan ya, ini dari sahabat pecinta Al-Quran semuanya. Ada menanyakan bagaimana tips agar tidak meleset nadanya ya. Tidak meleset nadanya. Tidak meleset nadanya ini berarti bisa kita artikan nadanya bisa fales gitu ya. Maka tidak ada lain, kita harus sering berlatih terlebih dahulu para sahabat. Kita memperhatikan untuk pola-pola atau rumusan nada naiknya itu kayak apa. Nah, makanya tadi itu, untuk belajarnya terlebih dahulu jangan pakai gerakan suara dulu ya, pakai polosan saja dulu. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini pakai yang polosan saja. Seperti ini, nggak apa-apa, terkesan masih kaku nggak apa-apa, yang penting nadanya sudah pas. Dan yang paling penting lagi juga para sahabat, dengan belajar irama itu tidak sampai mengalahkan hukum-hukum bacaan Al-Qur'annya, ya seperti itu ya. Sehingga membacanya harus polosan saja dulu, dan perhatikan para sahabat bisa menyimak, oh datarnya seperti ini ya. Jadi dicoba dulu, satu ayat datarnya dicoba terus dilatih terus sampai menemukan benar-benar, oh seperti ini data, ya seperti ini datarnya gitu. Karena para sahabat yang namanya belajar lagu itu tidak terkait dengan pemahaman ya, akan tetapi lebih banyak ke praktek. Walaupun kita sudah paham rumusan seperti ini, tapi kadang-kadang ketika kita sudah mendengarkan gitu, oh seperti ini kita praktekkan, kok masih beda, tidak sama, maka tetap terus dilatih terus gitu ya. Dan melatihnya pertama yang paling gampang saja, surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Itu ya, surat Al-Fatihah. Jadi sekali lagi untuk melatih itu supaya tidak meleset nadanya, maka tidak ada cara lain ya, harus sering-sering berlatih. Sering-sering berlatih. Pertama untuk melatih nada itu kita mencoba untuk menirukan nasyid atau sholawat seperti itu, kita tirukan. Kita tirukan, kemudian sudah persis nggak nadanya, iramanya sudah persis nggak, seperti itu. Baru kemudian kita coba untuk menirukan juga bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi gitu ya para sahabat ya, supaya tidak meleset nadanya, maka kuncinya harus sering berlatih. Adapun untuk tingkatan nadanya, tinggi rendah nadanya, tinggi rendah suaranya juga ya, harus dikira-kira. Kalau sekiranya segini sudah ketinggian, maka jangan ambil tinggi-tinggi. A'udzubillah. Kalau segini ketinggian berarti kita turunkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah gitu ya, diturunkan. Diukur kemampuannya seberapa. Jangan ambil tinggi-tinggi, karena nanti kalau ngambil suara dengan nada yang tinggi itu akan rawan merusak bacaan juga, pun juga nadanya jadi meleset, nanti akan muncul fales-fales seperti itu. Jadi seperti itu para sahabat, untuk melatih supaya nada kita tidak meleset dalam menerapkan irama-irama atau lagu-lagu. Yang pasti harus sering dilatih, menirukan dan terus sering dilatih menirukan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ini? Iya. Ada dari mana tuh, RBK Al-Amin ya para sahabat ya, menanyakan minta tips latihan nafas panjang Ustadz. Ya. Minta tips latihan nafas panjang. Nah, untuk melatih nafas panjang memang mohon maaf, memang ada yang orang itu sudah memiliki pembawaan, memang memiliki nafas panjang, tapi juga tidak serta-merta orang itu selalu membawa pembawaannya ketika memiliki nafas panjang. Artinya nafas panjang itu ternyata bisa dilatih para sahabat ya. Dengan cara apa melatihnya?
untuk melatih nafas panjang tentu harus kita melakukan beberapa latihan olahraga ya. Misalnya yang paling ampuh itu biasanya kita olahraga renang ya. Olahraga renang itu karena memang kalau kita sudah bisa berenang misalnya melewati dari batas pinggiran kolam ke pinggiran kolam berikutnya gitu misalnya seperti itu secara otomatis melatih kekuatan nafas kita. Kalau kita tidak kuat nafasnya maka belum sampai ke tepian kolam itu di tengah-tengah sudah kehabisan nafas. Biasanya seperti itu. Maka untuk melatih nafas supaya kuat, supaya panjang ya, bukan melatih kuatnya, melatih nafas yang panjang adalah satu dengan olahraga renang. Atau bisa juga dengan menyelam ke dalam air. Nah, kita pakai hitungan itu nanti. Kita pakai hitungan. Berapa kita kuat menyelam di dalam air. Karena dengan menyelam di dalam air itu juga ternyata melatih kekuatan paru-paru kita atau nafas kita. Ya. Jadi kita ambil nafas terlebih dahulu. Kemudian kita mencoba menyelam di dalam air. Kita tahan sampai lama. Kemudian kita muncul kalau sudah nggak kuat. Jangan kemudian kalau nggak kuat tetap di dalam air ya, nanti takutnya nggak kembali ke permukaan nanti. Jadi gitu para sahabat ya, untuk melatih beberapa cara atau latihan untuk melatih supaya nafas kita menjadi panjang. Kalau misalnya nggak bisa renang Ustaz, kalau nggak bisa renang kita boleh melatih dengan lari-lari kecil gitu ya. Lari-lari kecil di pagi hari setelah sholat subuh seperti itu kita lari-lari. Kemudian yang pasti juga harus mencoba dengan setelah latihan itu mencoba dengan bersuara. Kita menyuarakan dengan suara seperti itu. Sampai nanti kuat berapa detik atau bisa enggak sampai 1 menit misalnya gitu. Nah, itu kita ukur terus. Kita olahraga lagi, kita ukur lagi suara. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kita coba lagi. Setiap hari kita latih, kita ukur, kita catat, kita kuat berapa detik untuk hari ini. Besok kita latihan lagi, kita mencoba menyuarakan lagi. Kuat berapa detik lagi. Nah, yang pasti kekuatan nafas itu juga para sahabat tergantung juga dengan kondisi fisik ya. Kondisi fisik. Kalau misalnya para pembaca atau qori itu atau kita yang mau membaca dengan kondisi fisik yang tidak cukup sehat atau kurang fit itu juga sangat mempengaruhi terhadap panjangnya nafas itu sendiri. Kita keletihan, kecapean, terlalu lelah, itu juga sangat berpengaruh terhadap kekuatan nafas atau panjangnya nafas dan juga suara juga. Terus selain itu juga faktor makanan juga. Kalau kita makan terlalu kenyang di dalam perut, kemudian kita mencoba bersuara, itu pun juga akan berpengaruh terhadap panjangnya nafas kita. Semakin kita makan kenyang di dalam perut ini, maka rata-rata atau kebanyakan biasanya nafasnya kurang cukup panjang. Karena ya terlalu kenyang saja ketika makan. Maka ketika mau menyuarakan, mau tampil, membacakan Al-Quran atau apa seperti itu, jangan terlalu banyak makan sehingga perut kita terasa kenyang. Ya yang cukup sedang-sedang saja gitu. Gitu para sahabat. Ada lagi tadi? Ada pertanyaan. Potong habis di tengah, dilanjut atau diulangi? Pertanyaan kalau misalnya terpotong di tengah. Nggak kuat nafasnya. Oh gitu. Oke para sahabat, ada yang menanyakan kalau misalnya ini masih berkaitan dengan nafas ya para sahabat ya. Ketika kita menemui sebuah ayat yang memang tanda wakofnya ternyata cukup panjang juga, dengan kita membaca dengan tempo tartil misalnya seperti itu atau tempo dengan yang lambat sehingga kita nggak nyampe nafas kita di tanda wakof. Maka bagaimana cara membacanya? Ya kita memakai
wakaf ittirori ya, bahasanya wakaf darurat. Artinya wakaf darurat karena ketidakkuatan nafas kita ketika membaca sampai di akhir wakaf. Jadi kita harus membaca sesuai dengan kemampuan nafas. Kalau memang benar-benar nafas kita nggak kuat, dan itu diperbolehkan. Namanya wakaf ittirori. Adapun untuk memulainya, jangan dilanjutkan langsung dari ayat setelahnya ketika kita berhenti di satu kalimat itu. Melainkan harus diulang lagi dari beberapa kalimat atau kalimat sebelumnya. Seperti itu. Pilih kira-kira mana yang bagus pemaknaannya, secara pemaknaan ya. Karena memang wakaf ibtidah itu berkaitan erat dengan makna di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi gitu ya para sahabat ya, boleh mewakafkan dengan kondisi terpaksa, memotong di tengah ayat atau di tengah wakaf gitu ya, tengah wakaf, nggak sampai satu wakaf, boleh kita baca dan berhenti di tengah-tengah. Dan itu disebut sebagai wakaf ittirori. Cuma yang jadi catatan, jangan memulai membacanya kemudian memulai dari ayat berikutnya atau kalimat berikutnya secara langsung, akan tetapi harus di ibtidah atau diulang lagi dari kalimat sebelumnya, dan dipilih kalimat yang bagus maknanya, bukan kalimat yang nanti bisa merusak maknanya. Seperti itu para sahabat. Ada tadi pertanyaan juga dari para sahabat, bukannya pusat tilawati itu ada di Tegal gitu ya? Iya, iya para sahabat yang mungkin baru mengenal atau baru mendengar kali ini metode tilawati, perlu diketahui para sahabat semuanya bahwa metode tilawati itu pusatnya berada di Surabaya ya. Sekali lagi, pusatnya metode tilawati itu berada di Surabaya. Adapun beberapa cabang daripada metode tilawati itu memang tersebar di seluruh kota di Indonesia ya, termasuk mungkin Tegal, Bogor, ada Jakarta, ada Bengkulu, cabang Lampung misalnya, seperti itu. Sekali lagi, untuk tilawati itu pusatnya berada di Surabaya. Lebih tepatnya adalah di daerah Ketintang ya, Kecamatan Gayungan, Surabaya Selatan ya. Tempatnya kita pusatnya berada di pesantren Al-Quran Nurul Falah namanya. Pesantren Al-Quran Nurul Falah. Ya, ini juga termasuk sedikit informasi ya untuk para sahabat semuanya yang baru mendengar atau baru mengenal metode tilawati. Tilawati pusatnya berada di Surabaya dan memiliki cabang di seluruh kota di Indonesia. Bahkan juga luar negeri juga para sahabat. Oke. Oke para sahabat semuanya, banyak ya pertanyaan dari para sahabat, luar biasa antusiasnya para sahabat. Kami mengucapkan terima kasih. Saya tidak bisa membacakan satu-satu dan menjawab satu-satu pertanyaan, luar biasa karena terbatasnya juga waktu. Tapi jangan bersedih, jangan berkecil hati dulu para sahabat. Insya Allah program ini nanti akan berlanjut lagi, yaitu dengan irama lagu yang berbeda. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan sambung di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pokoknya di bulan Ramadan ini setiap Selasa, Rabu, dan Kamis jam 12:30 waktu Indonesia Barat atau jam 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, kita memulai untuk pembelajaran irama dalam membaca Al-Quran. Nah, silakan nanti para sahabat ikuti program-program berikutnya. Insya Allah kita akan melanjutkan di hari Selasa besok. Ada irama lanjutan, ada irama hijaz, ada nahawan, ada soba, ada sika. Yang pasti para sahabat tinggal cukup mendengarkan, menyimak, membaca Al-Quran. Ya, walaupun mungkin masih belum bisa menirukan atau mempraktekkan, yang paling pasti adalah
setidaknya kita mendapatkan pahala gitu ya para sahabat ya di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan, kita maksimalkan kegiatan di bulan Ramadan dengan terus bersama-sama membersamai dengan Al-Quran semuanya. Begitu para sahabat, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semangatnya, atas keikutsertaannya di program kami di Tilawati Pusat untuk program 7 lagu tartil ya dalam baca Al-Quran. Dan apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Oke, terima kasih untuk para sahabat yang sudah mengikuti live lagu Tartil Ros dari awal sampai akhir yang dibawakan oleh Ustadz As'ad. Untuk selanjutnya, live berikutnya akan diadakan pada tanggal 19 Maret, hari Selasa, minggu depan. Nanti jadwal live-nya ada di sosial media Tilawati Pusat. Nanti sahabat bisa follow ya, dari mulai Instagram, TikTok, kemudian juga YouTube. Insya Allah akan kedepannya kita share juga di YouTube. Kemudian jangan lupa untuk produk-produk Tilawati Pusat, sahabat bisa beli di seluruh cabang Tilawati Pusat yang ada di Indonesia gitu. Untuk live-nya apakah bisa diputar ulang? Nanti di YouTube. Rekamannya bisa dilihat di sosial media Tilawati Pusat. Maka dari itu jangan lupa untuk follow sosial media kami ya. Atau kalau seandainya sahabat ingin mendapatkan notifikasi, bisa dinyalakan juga lonceng di Instagram sama di TikTok Tilawati Pusat. Untuk produk-produknya, tadi kan ada yang nanya nih, produk-produk Tilawati itu bisa didapetin di mana aja? Di cabang-cabang Tilawati Pusat yang tersebar di Indonesia. Kemudian untuk bisa tahu cabangnya ada di mana aja, bisa dicari tahu di www.nurulfalah.org gitu. Nah, untuk produk buku lagu tartilnya ini bisa dibeli di panduan 7 lagu tartil Al-Quran di buku ini. Jadi sahabat bisa mempelajari dari buku ini, atau sahabat beli buku ini dulu kemudian mengikuti live atau live streaming yang ada di TikTok dan Instagram selama bulan Ramadan ini gitu. Selesai? Oke. Jadi terima kasih atas antusias para sahabat yang sudah mengikuti live streaming pada hari ini. Kita bertemu lagi untuk minggu depan di hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.